Yesus sendiri berkata kan di Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil, dan kalau kamu berdoa di dalam namaku, Bapa mendengarnya. Doa seperti apa sih yang sampai kepada Allah? Dan juga Tuhan mengingat penderitaan dan pergumulan hati umatnya. Tuhan, ingatlah kami dalam kasih karunia. Jangan ingat dosa kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam kekudusan-Mu. Perbaharui hati kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh percaya untuk melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan ini. Kau baik, Kau sungguh teramat baik. Tak ada satu pun di antara kami ya Tuhan Yesus yang di luar jangkauan kasih sayang-Mu. Bapa, terima kasih. Sampaikan sabda-Mu, janji-janji-Mu, dan juga perintah-perintah-Mu atas kami. Biarkan hati kami hari ini berpaut pada Tuhan. Memandang Tuhan dan sesuatu terjadi. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Dalam satu kalimat, Tuhan ingat kita. So, saya merasa sebagian di antara Anda, keluarga Saat Teduh Bersama, merasa sudah dilupakan sama Tuhan. No. Tuhan tidak lupa. Memang ada beberapa janji Tuhan itu yang butuh waktu. Bukan karena Tuhan itu lamban, tapi memang waktu Tuhan belum tiba. Memang ada beberapa janji yang lama kemudian atau agak lama baru digenapi. Please jangan putus asa. Jangan gelisah, tapi bersukacitalah dalam pengharapan. Ingat itu ya, di Perjanjian Baru kan ada satu ayat. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, mengharapkan sesuatu itu jangan mengeluh dan menggerutu, karena itu percuma sih. Dia tidak menambah sahasta, sama seperti kekhawatiran. Tapi kalau kita itu bisa bersukacita, kita tidak perlu bimbang ragu. Kita tahu itu pasti terjadi kalau itu ada dalam firman-Nya. Mari kita baca sama-sama, ada satu cerita ya di Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, 3 ayat saja. Ini cerita tentang waktu Musa mau diutus Tuhan ke Mesir. Tuhan membangkitkan seorang pembebas, yaitu Musa. Nah, coba lihat kalimat ini, ayat 23. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saya benar-benar akan kupas habis 3 ayat. Dimulai dengan kalimat lama sesudah itu. Lama tidak sama dengan lupa, tolong dicatat. Saya kan tadi bilang, ada beberapa janji memang butuh waktu. Di dalam kamus Allah tidak ada namanya kepikunan. Tuhan tidak pernah melupakan. Lama tak berarti tidak akan terjadi. Karena itu kalau ada janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan taruh di hatimu sebagai rema, jangan kau lepaskan. Dan juga ada beberapa doa yang dijawab nanti. Kalau Tuhan jawab semua hari ini, kita nggak ready. Dan juga kalau semua dicairkan hari ini, lain kali masa depan kita tidak ada berkat lagi. Ada beberapa janji dan visi itu akan digenapi jauh-jauh hari, masih di depan situ, dan bahkan sampai ke keturunanmu. Makanya kita perlu setia. Setia sama Tuhan itu setia sampai akhir hayat, setia sampai mati. Karena ada banyak sekali yang namanya rancangan Allah itu tidak bisa kelihatan 1-2 tahun ke depan. Tuhan itu begitu indah, Tuhan itu menjalin perjanjian dengan orang-orang takut akan Tuhan itu sampai beberapa generasi. Jangan dihabiskan semua di dalam masa atau musim hidup sekarang ini. Ikut Tuhan itu mesti sabar. Sabar menanti. Dan kalau kita itu percaya harus panjang sabar. Tidak boleh kita punya sumbu itu gampang pudar atau sumbunya pendek. Ikut Tuhan itu
melatih iman. Memang gak enak sih, apalagi kita tinggal di dunia yang serba instan ya kan. Kita maunya semua itu langsung gitu. Tapi mungkin ada berkat tertentu itu seperti kopi yang harus di dripping, yang tes nanti baru gurih. Lama sesudah itu, tapi hari ini saya disuruh mengingatkan keluarga Saat Teduh. Tuhan ngomong begini, I have not forgotten you. Aku gak pernah lupa. Bahkan mungkin kita sendiri sudah lupa, Tuhan pun gak lupa loh. Ini Musa sebelum diutus Tuhan, ini ada jeda waktu 40 tahun sejak dia lari dari Firaun. Ingat ya ceritanya ya. Saya coba kasih sedikit review. Dahulu Musa itu kan dibesarkan di Mesir. Dia diadopsi oleh putri Firaun. Dia jadi dewasa, dia lihat bangsanya sendiri dibully oleh orang-orang Mesir. Maka dia marah, emosi, pukul, mati itu orang Mesirnya. Lalu setelah itu keesokan hari sesama bangsa Israel orang Yahudi itu berantem antara mereka, cekcok, Musa lerai, malah justru yang salah di antara mereka, yang bersengketa itu berkata pada Musa, kamu mau apa? Kamu mau bunuh aku seperti kamu bunuh orang Mesir itu ya kemarin. Kaget Musa, terkejut, dikiranya nggak ada orang yang melihatnya kok kemarin itu. Dia sudah pastikan kok bisa ketahuan. Dia takut, dia tahu bahwa ini berita pasti sampai ke telinga Firaun. Larilah dia ke tanah Midian. Di sana dia berkeluarga dan waktu berlalu. 40 tahun lewat. Dan selama 40 tahun itu Musa aja udah lupa kok. Musa sudah menjadi orang Midian. Dia sudah bukan lagi orang Mesir, dia sudah ganti baju. Karena dia jadi buronan. Dia juga bukan lagi orang Yahudi, dia kalau bisa udah lupakan tanah kelahiran. Ya, dan bukan hanya itu, orang-orang Israel yang dia tolong dulu itu, yang mencaci maki Musa padahal mau dibantu, itu mereka semua juga pasti udah lupa sama janji Tuhan. Mereka pasti, saya yakin tak seorang pun di antara mereka yang masih yakin, masih percaya bahwa Tuhan itu peduli. Saking lamanya, 40 tahun loh, itu gak masa yang sebentar. 40 tahun dalam perbudakan itu masa yang lama. Jadi boleh dikatakan seluruh bumi udah lupa sama Tuhan. Dan lupa Tuhan pernah janji apa. Bahkan mereka pun sudah berhenti berharap. Lama sesudah itu, di sini itu 40 tahun sudah lewat. Matilah Raja Mesir. Firaun yang dulu yang mau bunuh Musa itu sudah mati. Tapi coba lihat, orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Berhenti di situ, mereka masih mengeluh. Dan mengeluh itu tidak ada gunanya. Sama seperti melamun lah, mengeluh sama melamun itu sama saja itu, 11-12 nggak ada gunanya. Ini tidak membuat kesengsaraan mereka jadi lebih baik atau mereka menemukan jalan keluar. Ini sama sekali bukan solusi. Orang Israel mengeluh karena perbudakan itu ya bisa dimengerti, mereka kesakitan. Mereka menderita, hak-hak mereka dirampas, dan mereka mengalami kerja paksa. Kerja rodi setiap hari, pulang ke rumah sudah encok semuanya. Belum lagi mereka punya trauma puluhan tahun yang lalu itu, zaman-zaman waktu bayi dibunuh, bayi Yahudi. Bukan hanya mereka dirampas dari haknya, mereka diperlakukan semena-mena. Jadi mereka mengeluh, normal lah. Tetapi jangan cari yang normal kalau kita mau melihat mujizat Allah. Kita mesti harus melakukan sesuatu yang beda. Ini dia, ini kuncinya. Coba lagi ya. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, garis bawah itu. Nah ini yang beda. Kalau mengeluh itu percuma, tiada gunanya. Berseru-seru itu ada gunanya. Sehingga, coba lihat kalimat berikutnya, teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saya kasih kuis ya, saya kasih ujian. Dari ayat 23 tadi, 23b. Bukankah dikatakan orang Israel mengeluh dan mereka berseru-seru. Nah, kalimat berikutnya ini tentang mengeluh atau berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Teriak minta tolong itu lebih banyak mengeluhnya atau berseru-serunya. Teriak minta tolong itu kan sebuah permohonan, permintaan. Itu bukan sekadar sebuah keluhan.
Kalau keluhan itu bisa saja hanyalah sebuah omelan. Menggerutu, aduh nasibku, lalu mengasihani diri sendiri. Menyalah-nyalakan orang lain, kepahitan, benci, kecewa. Angkat-angkat tinjunya ke sorga dan berkata, kenapa? Nah itu keluhan. Sama sekali tidak ada kontennya. Keluhan itu rame. Banyak kalimat dan kata-kata, tapi nggak ada isinya. Tidak ada proteinnya, itu semuanya karbohidrat yang harus dibakar. Itu semua lemak yang nanti mendatangkan sakit penyakit secara rohani di dalam diri seseorang. Itu tidak didengarkan Allah. Keluhan itu nggak nyampe ke Tuhan, tapi justru sampai ke setan. Coba ngeluh terus. Setan yang datang mengetuk pintu. Coba kita ngamuk terus, kita kepahitan, kita kecewa, kita tuding-tuding Tuhan. Cari kambing hitam, salahkan orang lain, kondisiku begini karena orang itu. Aku tidak bisa berhasil karena tidak dikasih kesempatan. Kalau kita begitu terus isi mulut dan hati, keluhan kita tidak sampai ke Tuhan kok. Dia tidak menambah sehasta atau mengubah apa-apa. Malah justru sampai ke setan. Dan ke tangan setan dia berubah menjadi akar kepahitan, sakit penyakit. Jikalau hati yang gembira adalah obat dari Tuhan, maka semangat yang patah justru membuat keropos tulang. Lalu setan mulai mengacau balaukan, roh bunuh diri, depresi, lalu berantem di antara mereka, iri hati. Kalau keluhan itu toksik semua, negativitas. Tak ada satu pun dari keluhan itu yang berguna atau berfaedah. Dia tidak menambahkan apa-apa, tidak ada nilai surplusnya. Tapi yang disebut dengan teriak mereka minta tolong itu didengar Tuhan. Teriak minta tolong itu bukan mengeluh, catat ini. Tapi berseru-seru, kata berseru-seru itu adalah crying to the Lord in prayer. Itu berteriak pada Tuhan dalam doa yang jelas. Meskipun doanya tidak tentu harus panjang. Mungkin orang kalau kesakitan hanya bisa berkata, tolong aku Tuhan, have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepada hambamu. Kalau hambamu berdosa, ampunilah. Daripada hanya aduh, kita nggak tahu sakitnya di mana. Orang mau nolong kita nggak tahu juga dari mana. Tuhan Maha tahu. Tapi itu bukan jalur komunikasi. Keluhan bukan jalur komunikasi dengan Tuhan. Doa itulah komunikasi dengan Allah. Dalam doa ada porsi untuk mengeluh. Tuhan, aku sengsara. Tapi nggak berhenti di sana. Melainkan hanya koma. Dalam doa ada porsinya kita untuk mengadu kepada Tuhan. Tuhan aku nggak tahan. Tapi aku percaya bahwa dalam Engkau ada jalan. Tuhan, aku nggak tahan. Tapi Tuhan, pandanglah hambamu. Ingatlah Abraham, ingatlah Ishak, ingatlah Yakub. Kami adalah umat kesayanganmu. Kalau kami berdosa, ampunilah. Kasih kami kesempatan lagi. Ada keluhan, ada aduhan. Tapi hanya koma. Berikutnya langsung disusul dengan doa. Di mana kita benar-benar menghampiri tata Allah, tata kasih karunia. Dan memberitahukan kepada Tuhan permintaan dan permohonan kita, harapan kita. Kita sampaikan kepada yang Maha Kuasa. Itulah yang disebut teriak mereka minta tolong. Bukan keluhan, tapi seruan. Nah sekarang tanya pada dirimu sendiri, selama ini kita mengeluh atau berseru? Aku doa loh, gak pernah didengar Tuhan. Karena doanya isinya omelan. Apalagi kalau omelan itu lebih parah lagi kalau omelan itu ditujukan ke Tuhan. Mengapa engkau? Wah ya percuma, gak ada gunanya. Coba kita evaluasi dikit selama ini doa kita nyampe kemana? Atau lebih tepatnya nyampe ke siapa? Kenapa setelah doa kok malah justru hadirat setan di hidup kita? Padahal kita doanya kepada Tuhan. Karena dalam doa kita hanya salah-salahkan Tuhan. Tapi kalau kita doa setelah itu hadirat Tuhan, pasti kita ngadeng Tuhan lewat doa kita. Sekali lagi ya, tetap ada porsi keluhan. Karena sama Tuhan itu harus terus terang.
Sama Tuhan itu curahkan hati. Apa adanya, tidak perlu tutup-tutupin. Sama Tuhan itu tidak perlu pakai kedok. Kita bisa beritahukan, tapi nggak berhenti di situ. Doa itu percaya. Doa itu meminta. Doa itu bersekutu dengan Tuhan. Doa itu mengasihi Tuhan. Doa itu memuji. Pujian kadang-kadang susah, maka jadi korban pujian. Nggak kepingin memuji, aku tetap memuji karena itu adalah bahasa doa. Doa itu menyembah. Doa itu menghampiri tahta Allah dan mengklaim janjinya dan pegang teguh pada firman-Nya. Ini semua yang saya barusan sebutkan, bukan sekedar keluhan. Ini semua yang barusan saya jelaskan adalah seruan. Berserulah kepada Tuhan, karena itulah yang sampai ke tahta. Dan saya tambahkan di perjanjian baru bagi kita anak-anak Tuhan. Doa seperti apa yang sampai kepada Allah? Doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus Kristus. Catat itu ya. Jangan kita berdoa lalu berkata dalam namamu. Sebut namanya, jangan malu. Dalam nama Yesus, baik itu doa makan atau doa kita waktu baik-baik saja. Atau doa waktu kita mengerang kesakitan, dirudung masalah. Selalu yang namanya send button atau yang selalu yang namanya tombol tekan kirim. Itu in Jesus name, dalam nama Yesus. Karena tidak ada satu nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali nama di atas segala nama, nama Yesus. Yesus sendiri berkata kan di perjanjian baru, di dalam kitab Injil, dan kalau kamu berdoa di dalam namaku, Bapa mendengarnya. Doa seperti apa sih yang sampai kepada Allah? Doa yang sungguh-sungguh nan dipanjatkan dan juga dipanjatkan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita berdoa itu perhatikan dua-dua ini. Doanya sungguh-sungguh. Seperti orang tulis surat panjang-panjang. Tapi salah alamat, ya nggak nyampe. Maksud hati sih mulia, tapi nggak terjadi apa-apa. Kita tulis panjang-panjang di ponsel kita, pakai apps yang ada. Sudah ditulis panjang, lalu habis itu kita biarkan tidak ditekan tombol yang tepat, yaitu send atau kirim, yang nggak nyampe. Sebelah situ nggak terima apa-apa. Atau sebaliknya, kita tahu tombol sendnya, kita tekan tombol kirimnya. Tapi doa kita asal-asalan, nggak ada kontennya. Nyampe, tapi itu dibuka, kertas kosong. Doa dalam nama Yesus sampai kepada Allah. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh doa asal-asalan, juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Doalah yang sungguh-sungguh dan dalam nama Yesus. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Garis bawah itu, ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi waktu Allah mengirim Musa, waktu Tuhan utus hambanya, Tuhan itu sayang sama bangsa Israel, semua yang jadi budak di Mesir itu, tetapi Tuhan melakukan ini karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham. Waktu Tuhan tolong umat Israel, Tuhan tuh lihat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan cinta mereka, tapi Tuhan tolong mereka demi Abraham, Ishak dan Yakub karena Allah kita setia. Kasus kita lebih kuat di perjanjian baru. Karena bukan lagi Allah itu mendengar doa karena melihat Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Abraham, Ishak, Yakub ini kan bapak iman. Mereka adalah nenek moyang orang Yahudi. Kita semua kan dari bangsa-bangsa lain. Mereka bukan nenek moyang kita, kecuali karena imannya. Kita jadi anak Abraham. Kita berpatrun pada iman yang sama. Jadi kalau hari ini Allah menjawab doamu dan doaku di saat teduh bersama, itu karena Allah melihat kita punya iman yang sama dengan Abraham. Di perjanjian baru kita tahu kepada siapa kita beriman. Kalau hari ini Tuhan menjawab doa kita, Bapa melihat dari sorga dan menjawab doa kita dan menolong kita, itu karena catat kasus kita lebih kuat. Itu karena Bapa melihat Yesus di dalam kita.
Karena Yesus berkorban bagi Anda dan saya, waktu kita berdoa in Jesus name dalam nama Yesus, Bapa itu, ya lihat kita sih, tahu kita siapa, tapi Bapa akan menolong kita demi Yesus. Tahukah setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapa melihat Yesus dalam diri orang itu? Ini pewahyuan yang dahsyat dalam hidup saya, mengubah dan merombak cara saya hidup, cara saya berpikir. Benar-benar perubahan paradigma total. Sejak hari saya lahir kembali oleh Roh Kudus, saya percaya firman, saya menerima Injil, saya menerima Yesus dalam hati saya. Saya tahu sampai kapanpun I will never be good enough. Saya tidak akan pernah jadi cukup baik. Saya tidak pernah jadi sempurna, saya tidak akan pernah layak di hadapan Allah yang Maha Suci. Tapi saya berani hampiri tatanya. Dan Tuhan akan sempurnakan. Karena sekarang saya tidak masuk membawa pengorbanan saya sendiri, amal sosial yang semuanya itu hanya kain kotor di hadirat Allah. Saya membawa darah Yesus dalam hidupku. Saya diterima karena Yesus dalam hidup saya, bukan karena perbuatan baik saya. Wow! Dan waktu saya berdoa, saya berani percaya bahwa Bapa menjawab bukan karena kesalehan saya, bukan karena saya layak menerima jawaban doa, bukan karena saya layak ditolong oleh Tuhan. Tapi setiap kali saya menghampiri tahta kasih karunia, saya punya imam besar yang melintasi segala langit, yang bisa merasakan kelemahanku, yaitu Yesus Kristus Tuhanku. Dan kalau zaman itu Allah menolong Israel karena melihat Abraham, Ishak dan Yakub, zaman perjanjian baru lebih kuat lagi. Allah menolong kita karena melihat Yesus di dalam hati kita. Melihat Yesus di hidup kita. Tahukah Anda bahwa itulah sebabnya Tuhan menjawab doa kita secara ajaib. Dan bahkan ketika kita tidak layak pun kita menerima pertolongan Tuhan. Oh berarti boleh dong kita sembarang berdosa. Toh Yesus sudah ada di dalam diri kita. Allah tidak akan melihat kita kan. Jadi udah kita bisa bebas berbuat salah. Enggak lah. Kan Yesus tinggal di dalam diri kita. Kita tinggal dalam Yesus. Nah kalau saya berdosa, bagaimana perasaan Yesus di dalam diriku? Kalau mulutku sumpah serapah, bukankah sekarang Yesus di dalamku? Nggak sungkan apa kita pakai mulut yang sama, di mana ada Tuhan di mulut kita juga. Bukankah Yesus sudah memenuhi hidup kita? Masa saya pakai mulut ini, yang sekarang ku tinggali bersama dengan Kristus ini, ucapkan kata-kata tidak senonoh? Masa saya pakai mata saya untuk berzina, sedangkan sekarang yang melihat dari dalamku, lewat jendela mataku itu Yesus. Apa saya nggak sungkan melihat orang lain dan mengingini? Bukankah Tuhan pasti akan tahu? Dan Tuhan juga pasti juga merasa tidak enak. Karena itu kalau hari ini kita terima Yesus, saya percaya hidup kita juga akan berubah. Bukan hanya doa kita dijawab, hidup kita juga akan mengalami perubahan. Kalau saya lagi misalnya marah, mau main tangan, masa Yesus mukul? Bukankah tangan saya sekarang milik Yesus? Bukankah semua anggota badanku ini adalah anggota tubuh Kristus? Maukah aku memakai tubuh dan anggota tubuh Kristus ini dan melakukan kejahatan? Tidak mau. Masa saya bisa hidup seperti dulu? Kan ada lagunya juga dari ayat begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. He lives in me, dia sekarang hidup di dalamku, dan hidup yang kuhidupi sekarang, aku hidupi dengan iman di dalam dia, anak Allah yang mengasihi aku. Kalau saya lagi marah, biasanya orang yang suka mukul, kekerasan dalam rumah tangga, dia lahir baru, dia terima Yesus. Itu bukan terima teori, bukan terima roh agamawi, bukan terima agama. Itu terima seorang pribadi sekarang plung masuk di dalam kita, dalam hati kita. Dan hidup bersatu. Dia hidup bersama denganku. Ia hidup di dalamku. Lah masa saya dulu yang kekerasan rumah tangga contohnya, setelah saya menerima Yesus,
Masa saya pukul keluarga saya, diam-diam main tangan? Masa pakai tangan yang sama untuk melukai orang? Masa saya suruh seperti seolah-olah kan, masa Tuhan akan mukul siapa-siapa? Saya ingin Anda untuk melihat ini pewahyuan yang dahsyat. Bahwa Tuhan menjawab doa kita itu karena melihat, Bapa menjawab doa kita karena melihat Yesus ya. Tapi itu juga berarti hidupmu mesti berubah. Setiap kali kita mau terbawa hawa nafsu, ingat Yesus hidup di dalammu. Kalau kita tidak kuat berkata, Tuhan kasih aku kekuatan untuk taat. Aku tidak akan menjual tubuhku ini, badanku ini kepada dosa. Karena sekarang Yesus tinggal di dalamku. Tanganku ini adalah milikmu. Kakiku ini milikmu. Mataku, telingaku milikmu. Aku mau Bapa selalu melihat Yesus di dalamku. Lihat ayat yang 25, maka Allah melihat orang Israel itu. Sekali lagi ada ayat Allah melihat orang Israel itu. Luar biasa ya. Sekarang kita tahu kan dari ayat 24, Allah melihat apa? Waktu saat ketika Tuhan melihat orang Israel. Allah melihat Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika Allah melihat Anda, Allah lihat apa? Waktu Allah melihat kita, apa yang Allah lihat? Allah Bapa melihat Yesus di dalam diri orang percaya. Dan Allah garis bawahi memperhatikan mereka. Kata memperhatikan ini bukan hanya paying attention, ya, menoleh ke orang itu melihatnya. Tapi kalau Allah memperhatikan seorang, seringkali terjadi mujizat. Kata Allah memperhatikan mereka, ini cikal bakal Tuhan membelah Laut Merah bagi bangsa Israel. Memberi tulah atas musuh-musuh mereka. Dan memberkati perjalanan mereka di padang gurun. Serta memberikan kepada mereka mana. Allah memperhatikan mereka, bicara tentang kalau Tuhan menoleh ke Anda. Bapa melihat Yesus di dalam dirimu, be ready. All the blessings of heaven, semua berkat di sorga akan datang ke dalam kehidupanmu. Karena kalau Yesus tinggal di dalam dirimu, semua sorga menjadi milikmu. Bukankah ada ayatnya yang berkata, kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, serta dipanggil untuk menderita bersama dengan Tuhan, tapi kita juga menjadi ahli waris. Ahli waris bersama dengan Kristus. Itu luar biasa, ahli waris bersama Kristus. Apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik kita. Saya tidak ngomong ini dari spirit serakah seperti banyak orang yang menyalahartikan firman. Tapi sebagai rasa aman. Berarti Tuhan, as Christ is, so shall I be. Sebagaimana Kristus adanya, aku mau menjadi seperti Dia. Luar biasa. Berarti sesuatu akan terjadi. Catat ini sebagai summary atau sebagai rangkuman apa yang kita pelajari. Tuhan ingat kita. Nomor 1. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan selalu ingat janjinya. Catat. Tuhan itu tidak pikun. 40 tahun dalam kasus ini. Dalam kasus Musa dan bangsa Israel di Mesir. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Sekalipun bangsa Israel sudah tidak berharap lagi. 2. Mengomel dan mengeluh itu sama sekali nggak ada gunanya. Oh, ngerti sekarang saya Pastor Philip, mengapa doa saya berputar-putar di padang gurun, tidak kemana-mana. Nah itu dia, karena isinya nggak ada. Kalau anak manusia datang, maksudnya anak Allah yaitu Yesus Kristus, adakah ia menemukan iman di bumi? Bukan iman yang dia temukan, dia temukan hanyalah murni keluhan. Sungguh-sungguh tidak ada value, tidak ada nilai tambahnya. Berhenti mengomel, mengeluh, jangan lupa itu yang membuat mereka mati di padang gurun. Ingat ya, yang masuk ke tanah Kanaan kan hanya 2, Yosua dan Kaleb. Karena mereka beriman, sisanya semua mereka hanya menggerutu. 3, ini yang kita pelajari hari ini. Doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus sampai kepada Allah. Oke. Jangan lupa kalau doa dalam nama Yesus. Saya nggak peduli misalnya kalau ada orang-orang belum percaya sekeliling saya. Kalau memang saya punya hak untuk berdoa misalnya, itu asal saya menghormati orang lain. Dan jangan pernah kita itu merendahkan. Pegang dong pada keyakinanmu. Kalau giliran saya disuruh berdoa, kalau memang itu waktu dan tempat diberikan ke saya tidak akan minta maaf.
karena saya percaya kepada Yesus, kalau saya diberi kesempatan, saya akan pakai sebaik-baiknya. Saya akan berdoa, Tuhan gini, apa dan sebagainya. Kita doa, lalu selesainya saya pasti berkata, dalam nama Yesus Kristus. Atau dalam nama Yesus. Atau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selalu always. Saya tidak mau main aman, universalis, lalu saya berkata dalam nama Tuhan, atau setelah doa bla bla bla, amin. Saya memang omit, atau saya memang delete, atau saya memang hapus kata dalam nama Yesus supaya tidak meresahkan. Loh, kalau saya diberi waktu dan kesempatan itu hak saya. Saya tidak akan malu karena Tuhan. Saya menolak untuk berdoa selain dalam nama Yesus, karena saya tahu semua doa kalau muncul dari mulut saya, selain di dalam nama Yesus, semua itu hanyalah basa-basi dan itu tidak sampai. Ngapain kita itu mulutnya dipakai untuk latah, untuk mengucapkan sesuatu yang tidak bermaksud, sesuatu yang tidak berkuasa. Kalau Anda yakin Yesus adalah Tuhan, yakinlah di mulutmu. Saya selalu akan berkata, in Jesus name. Kalau saya tidak beri waktu dan kesempatan, ya saya diam. Apalagi kalau itu bicara tentang kepentingan acara orang yang saya hormati. Perbedaan, tapi saya tidak akan pernah kompromikan keyakinanku secara pribadi. Itu adalah hakku di hadapan sorga dan di hadapan manusia. Saya nggak mau doa selain dalam nama Yesus, sungguhan. Karena saya tahu itu doa basa-basi. Saya nggak mau lama-lama kuasa doa di mulut saya jadi basi ya. Kalau biasa basa, nanti lama-lama basi. Ingat ya, hanya doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus lah yang sampai kepada Allah. Orang Kristen harus yakin akan ini. Hanya ada satu jalan. 4. Nah sekarang kita mengerti kenapa mujizat terjadi. Bukan karena you are worthy, bukan karena Anda layak. Sekarang kita tahu kenapa doa kita dijawab. Karena Bapak pasti melihat seseorang yang lain. Kalau lihat kita, aduh, nggak nyampe. Kita standarnya itu nggak nyampe. Kalau ngelihat kita, kapan kita layak menerimanya? Tapi sekali lagi, saya kasih balancernya ya, penyeimbangnya. Jangan sampai kita mentang-mentang terima Yesus, lalu kita hidup sembarangan. Masa tangan kita pakai untuk mukul, yang saya katakan tadi. Itu kan seolah-olah, nggak mungkin kan Yesus akan mukul. Karena sekarang hidup kita bukannya kita lagi. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Ingat tapi, sebaliknya Allah memberi kita mujizat bukan karena kita layak. Allah menjawab doa kita karena Dia melihat seseorang di dalam diri kita. 4, Allah menjawab doa kita karena melihat Yesus di dalam kita. Itulah arti kuasanya menerima Tuhan. 5, ini kata Allah memperhatikan tadi itu. Saya hari ini mendapat kalimat ini saya dapatkan sebagai rema, maka saya catat sebagai poin kelima. Dan saya yakin kok ini akan terjadi. Meskipun secara fakta orang bisa membantah, enggak tuh, jarang tuh terjadi mujizat, tapi saya catat sesuai dengan rema yang Tuhan taruh. Nomor 5 ini dari ayat 25 yang kita baca tadi, Allah akan memperhatikan mereka, tulis baik-baik. Seringkali doa kita dijawab dengan cara yang ajaib. Are you ready to receive your miracle? Siap untuk menerima mujizatmu? Saya yakin Tuhan masih bisa dan mujizatnya masih berlaku. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Mari kita beriman. Boleh mengeluh, jangan berhenti di situ. Mari kita percaya bahwa mujizatnya masih terjadi dan akan terjadi hari ini bagi setiap orang yang menanti. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria di dalamnya. Buka hati dan buka tanganmu. Terimalah anugerahnya, mujizatnya sedang terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap anak-anak Tuhan. Jangan ada satu pun yang merasa dilupakan sebab Tuhan mengingat kita dengan kasih sayang. Dalam nama Yesus bawa iman. Haleluya. Amin.